Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info dengan tajuk mentalitas ASN dan birokrasi yang koruptif, membaca tanda-tanda. Apa yang harus kita baca untuk membaca mentalitas ASN dan birokrasi yang koruptif? PKSPD telah lama melakukan penelitian, bahkan bertahun-tahun, bahkan nyaris kalau hitungan formalnya melebihi 10 tahun atau hampir 15 tahun melakukan penelitian soal mentalitas birokrasi dan mentalitas ASN. Apa yang terjadi pada persoalan ini sehingga kemudian Indramayu diharapkan sulit keluar dari problem fundamentalnya soal birokrasi, kemudian soal mental ASN. Kita ingin kemudian menyuguhkan fakta. Ternyata kemudian ASN memahami APBD, bagaimana kemudian APBD itu buat dirinya, bukan APBD itu buat pembangunan publik atau pembangunan untuk rakyat. Maka di dalamnya ada tubuh ASN yang ada dalam di situ, dan fakta itu kemudian nyaris mayoritas mengatakan apa APBD buat kita ketika kemudian kita membicarakan soal APBD. Lalu bagaimana yang disebut dengan birokrasi yang koruptif? Birokrasi yang koruptif adalah birokrasi yang kemudian semua berjalan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan, tidak ada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Semua kebijakan yang diambil, kebijakan publiknya nyaris koruptif, dan itu kemudian bisa kita baca dengan banyak hal melihat program dan kegiatannya. Salah satu contoh yang paling gampang untuk membuktikan bahwa kebijakan yang sangat koruptif, maka birokrasi akan menyusun atau anggaran pada dinasnya, misalnya soal belanja perjalanan dinas, soal studi banding, soal makan minum, kemudian soal ATK, di mana harga ATK yang ditentukan oleh peraturan bupati yang menggunakan plafon yang sebenarnya ada untuk menghindari terjadinya tidak stabilitas soal harga, maka kemudian dipakai menjadi harga real. Umpamanya misalnya harga HPS Prime misalnya cuma kurang lebih 40.000, tetapi harga menurut peraturan bupati menjadi 60-70, maka yang dipakai adalah 60 atau 70.000, dan itu kemudian yang mematri di dalam logika dan nalar para ASN yang koruptif. Nah, kebijakan koruptif lainnya cukup banyak. Banyak anggaran-anggaran yang sebenarnya hal yang kemudian sangat mubazir ketimbang kemudian bagaimana Indramayu keluar dari kemiskinan. Nah, itulah yang disebut birokratif. Ciri utama pembacaan tanda-tanda yang bermental birokrasi dan ASN yang koruptif ini, maka berburu jabatan. Dari rejim ke rejim yang PKSPD lakukan penelitian bertahun-tahun memberi kesimpulan, semua promosi jabatan, semua jabatan, kenaikan eselonisasi kepangkatan dan posisi-posisi jabatan penting mulai dari kepala dinas, kepala badan, kabid, dan kemudian sekretaris, semua menggunakan transaksional. Nah, itulah yang terjadi mentalitas koruptif birokrasi, sehingga kemudian pada praktiknya tidak mungkin birokrat itu menjalankan peraturan perundang-undangan. Pastilah akan bermain dengan angka-angka yang di dalam kegiatan dan program, termasuk di dalam penyusunan APBD yang sifatnya proposal. Nah, tanda-tanda lainnya bagaimana? Nah, kalau sekarang pemerintahan Lukisa mau mewujudkan good governance dan kemudian clean government seperti yang dilakukan Banten ketika adanya transaksi jabatan atau promosi jabatan oleh tim transisi, seharusnya menggunakan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang ASN, di mana kemudian setiap jabatan menjadi kompetensi yang terbuka. Artinya bahwa dalam undang-undang itu mengatakan bahwa setiap jabatan maka kemudian harus dipublikasikan di seluruh ASN, di mana yang memenuhi standar ketentuan yang ditentukan oleh peraturan undang-undang, maka bisa berkompetisi untuk jabatan-jabatan yang dibutuhkan. Misalnya rumah sakit, maka kemudian harus terbuka diumumkan ke semua dinas-dinas, termasuk kemudian para dokter, sehingga kemudian secara administrasi siapa yang memenuhi standar kualifikasi secara kompetensi.
yang disebut dengan open bidding. Begitu juga untuk jabatan-jabatan lain. Nah, yang terjadi pada rejim yang lalu adalah saling petak umpet, dan kalaupun dilakukan open bidding sebenarnya tidak ada rekayasa yang amat fundamental untuk mengelabui peraturan perundang-undangan, di mana calon untuk menduduki kepala dinas harus melebihi 1 orang, maka kemudian dilakukanlah calon pendamping atau kandidat calon bayangan yang pada umumnya berdasarkan pengakuan-pengakuan transaksional kemarin bahwa calon pendamping dibayar oleh kepala dinas yang dipastikan jadi. Nah, kepala dinas yang dijadikan jadi atau kepala SKPD atau kepala badan atau misalnya camat, maka kemudian dialah yang membayar calon bayangan itu, sehingga open bidding kemudian dimainkan, meskipun kemudian open bidding disebut-sebut dilakukan oleh lembaga independen, tetapi pada prakteknya kemudian tidak independen, lumpuh atau menjadi lenggak. Sekali lagi, maka kemudian LUPI menjadi fokus perhatian bagaimana untuk 17 kekosongan jabatan dan jabatan-jabatan lainnya. Jika kemudian akan bernasib sama dengan rejim-rejim sebelumnya, baik itu langsung maupun secara tidak langsung, maka yang patut dicatat adalah kehati-hatian memilih apa yang disebut dengan tim atau tim open bidding, atau kemudian lembaga mana yang bisa dipercaya untuk melakukan open bidding. Karena ada pengalaman atau empirik dari penelitian yang dilakukan PBB, setiap kali kemudian dilakukan open bidding untuk jabatan baru, ternyata kemudian ditanyakan adalah bagaimana pengalaman memimpin jabatan sebelumnya, bukan bagaimana menghadapi tantangan atau tupoksi jabatan yang akan diemban berikutnya. Nah, inilah yang harus menjadi catatan penting bagi birokrasi, di mana LUPI yang kemudian mengemban atau kemudian dengan tagline-nya beberes dermayu atau dengan istilah lainnya wong reang, maka ini pertaruhan apakah LUPI jatuh pada transaksional promosi jabatan atau memang benar-benar LUPI saya kembali kepada peraturan perundang-undangan. Kita lihat nanti faktanya yang akan datang, karena kita tidak bisa melihat sekarang dan LUPI belum melakukan atau belum mengambil kebijakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.